Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami bisa berjumpa dengan kalian semua penonton channel kami, para subscriber, para pendukung setia channel kami. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan diberikan keistiqomahan di dalam menjalani ibadah puasa. Lagi-lagi Eri Pras berbuat ulah. Dia mengomentari Ustadz Adi Hidayat terkait masalah musik, yang mana video yang dikomentari Eri Pras bukan video asli namun video potongan yang hanya menimbulkan fitnah, yang hanya menimbulkan kegeraman dan hanya menimbulkan permusuhan. Karena video yang ada di kontennya Eri Pras itu adalah video potongan saja, video Ustadz Adi Hidayat yang dipotong saja, padahal kalau kita melihat secara penuh, melihat secara full, videonya Ustadz Adi Hidayat tidak sama sekali dengan apa yang dikatakan, dengan apa yang ada di dalam kontennya Eri Pras. Itu sangat jelas. Oleh karenanya Eri Pras sekarang digempur habis-habisan oleh Ustadz Adi Hidayat, diskakmat habis-habisan oleh Ustadz Adi Hidayat. Bahkan bukan cuma Ustadz Adi Hidayat saja, Wahabi yang lain juga, sutat-sutat Wahabi yang lain juga ikut mengomentari Pras. Karena mereka sudah mulai sadar, sutat-sutat Wahabi sudah mulai sadar bahwasanya Pras itu hanya pengganggu saja, dan mereka sadar bahwasanya Pras hanya membuat fitnah dan adu domba. Oleh karenanya sutat-sutat Wahabi juga mulai ikut geram dengan tingkah laku Pras, dengan kontennya Pras. Lantas videonya Ustadz Adi Hidayat yang dipotong Eri Pras seperti apa? Kita lihat videonya Ustadz Adi Hidayat. Kapan saya mengatakan saya menghalalkan musik? Dan sejak kapan saya mengatakan saya mengharamkan musik? Sikap saya terhadap musik, posisi saya menjauhi musik karena saya tidak suka musik. Adapun terkait hukum, mesti jujur. Maka saya sampaikan kemudian pendapat-pendapat ulama terkait dengan hukum musik itu ada 3 aspek utama. Ada yang mengharamkan mutlak, ada yang menghalalkan mutlak, ada yang menghalalkan dengan catatan. Masya Allah, Ustadz Adi Hidayat sangat sportif di dalam berpendapat. Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwasannya Ustadz Adi Hidayat tidak mendengarkan musik, bukan mengharamkan musik, melainkan Ustadz Adi Hidayat memang tidak suka musik. Dalam artian seperti halnya Rasulullah yang pada waktu itu disuguhi makanan yang bernama dhab. Dhab itu sering diterjemah oleh guru-guru kita, diterjemah sebagai biawak, biawak Arab gitu. Jadi biawak, kalau biawak yang ada di Nusantara, di Indonesia itu hukumnya haram karena hidup di 2 alam. Sedangkan kalau biawak Arab, ya bahasa Arabnya dhab, wallahu a'lam yang dimaksud biawak beneran apa enggak. Yang jelas kalau dhab itu, hewan dhab itu hukumnya halal. Namun pada waktu Rasulullah disuguhi hewan dhab itu, ketika bertamu di salah satu rumah sahabat, diberi jamuan yang berupa hewan dhab tersebut. Rasulullah tidak memakannya. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memakan? Apakah dhab itu haram? Jawaban Rasulullah, tidak, ini tidak haram, melainkan aku tidak terbiasa untuk memakannya. Dalam artian ada sisi kesamaan di sini. Ustadz Adi Hidayat tidak mendengarkan musik bukan karena ingin mengharamkan, melainkan Ustadz Adi Hidayat tidak suka musik. Kemudian dilanjutkan oleh Ustadz Adi Hidayat, bagaimana hukumnya musik? Bagaimana hukumnya musik? Katanya Ustadz Adi Hidayat, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang menghalalkan secara mutlak, ada yang menghalalkan dengan syarat. Ustadz Adi Hidayat sangat sportif di dalam menjawab dengan memaparkan semua pendapat para ulama. Oleh karenanya komentar-komentar Pras itu sangat salah, dan para jamaah pengikut Pras ini usahakan lihat video aslinya supaya kalian tidak terkena fitnah, tidak terkena fitnah Pras, tidak terkena ucapan-ucapan, ocehan-ocehan Pras yang penuh fitnah. Bagaimana komentar Ustadz Adi Hidayat tentang si Pras ini? Sekarang pagi main silat, malam kasih fatwa. Dan sangat masuk akal apa yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat, karena Pras memang pagi main silat, malam berfatwa agama. Dan ini sangat mustahil
bagi orang-orang yang tidak mengerti ilmu agama namun dia berbicara tentang agama. Orang-orang yang sekolah kedokteran tidak mungkin berbicara tentang mesin. Orang-orang yang di situ ahli di dalam permesinan tidak mungkin berbicara tentang bangunan karena nggak nyambung. Meskipun dia tahu, tapi tahunya sedikit, tidak mungkin dia mengomentari seseorang yang sudah di bidangnya. Misal orang yang sudah sekolah kedokteran, meskipun dia tahu permesinan, tidak mungkin mengomentari orang yang sudah kuliah di jurusan permesinan. Karena dia sadar bahwasannya orang yang sudah ada di jurusan permesinan, dia lebih ahli daripada orang yang sekolah di ilmu kedokteran. Begitupun juga orang-orang yang sekolah di jurusan permesinan tidak mungkin mengomentari orang-orang yang sudah lama bekerja di bangunan. Karena orang-orang yang bekerja di bangunan itu adalah orang-orang yang sudah berpengalaman, yang tidak mungkin orang permesinan mengomentari meskipun dia tahu tentang bangunan, tapi dia tidak mungkin mengomentari orang-orang yang sudah ahli di dalam ilmu perbangunan. Karena dia sadar bahwasannya orang-orang yang sudah lama kerja di bangunan, dia sudah lebih berpengalaman daripada orang-orang yang di situ bekerja di permesinan atau orang-orang yang mengerti di dalam masalah mesin. Oleh karenanya sangat masuk akal yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat bahwasanya Pras tidak pantas sama sekali berbicara tentang agama. Kalau memang Pras ngomong apakah saya tidak boleh belajar tentang agama, sangat boleh kalau belajar tentang ilmu agama. Namun di sisi lain salahnya Pras, dia belajar agama bukan untuk memperbaiki diri, bukan untuk menambah hazanah keilmuan, melainkan dia pakai untuk memfitnah para ulama, dia pakai untuk mengomentari para ulama, dia pakai untuk mengoreksi kesalahan para ulama. Dan itu diharamkan, itu tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam, meneliti kesalahan-kesalahan orang lain, apalagi kesalahan para ulama, itu tidak diperbolehkan. Kalau yang mengomentari itu satu tingkatan, dalam artian sama di dalam keilmuannya, mungkin itu masih ada benarnya. Karena keilmuannya sama, jurusannya sama, dan sama-sama tahu di dalam masalah tersebut, di dalam masalah agama. Namun Harry Pras, dia tidak tahu sama sekali tentang agama sebenarnya. Namun akhir-akhir ini dia belajar dari YouTube, belajar sedikit dari ustadz-ustadz Wahabi, dan dia ajaibnya berani mengomentari ulama yang sudah diakui kealimannya, sudah diakui keilmuannya, ulama yang sudah lama menekuni di dalam ilmu agama, ulama yang sudah lama di dalam mempelajari ilmu agama, dikomentari oleh Pras yang hanya pesilat saja. Profesor dikomentari anak TK tidak mungkin. Pun apabila ada anak TK yang mengomentari profesor, yang jelas sama profesor itu tidak mungkin didengarkan. Kenapa? Karena ocehan anak TK itu seolah-olah dianggap hanya angin berlalu oleh profesor tersebut. Dan begitupun sebaliknya, ocehan Harry Pras itu tidak mungkin ditanggapi oleh para alim ulama, karena ocehan Pras itu dianggap ocehan anak TK yang tidak ada makna sama sekali, dianggap angin berlalu. Bagaimana tanggapan Ustadz Adi Hidayat yang lain? Bagaimana mungkin ada orang yang tidak hadir hanya memframing situasi dimaksudkan, tiba-tiba bisa menafsirkan dan menghukumi. Dan orang yang tafsirkan itu masih hidup, masih ada. Dia yang tahu maknanya, dia yang paham artinya, tiba-tiba kemudian muncul orang-orang tertentu memberikan framing lalu menafsirkan dan menghukumi, dan menjadi lebih benar dibandingkan penutur itu sendiri. Ini bagaimana tanggapan Wahabi? Di antara konten kreator yang berdakwah tanpa ilmu. Ada ilmu sama sekali yang disampaikan sama dia. Namun yang sangat disayangkan, orang-orang seperti ini menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Dan begitulah komentar para ulama tentang Harry Pras. Sekarang sudah terbongkar kebusukan-kebusukan Pras, yang di situ menjual agama, yang di situ mencari uang berkedok agama, memfitnah ulama, berkedok agama. Na'udzubillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Pras segera bertaubat dan jauh dari kebiasaan-kebiasaan memfitnah dan mencaci maki para ulama. Dinas suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.